Sebelum belajar, coba. Kalian. Tepuk satu. Kalau aku dua baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan dari rumah? Sudah. Pak, dilihat dari wajah-wajahnya cerah-cerah. Berarti sudah sarapan dari rumah, sudah menyiapkan semuanya dari rumah ya? Iya. Sebelum kita mulai belajar, Bapak mau cek dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ini sudah masuk. Oh iya, Gibran. Gibran izinnya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bersama-sama dengan kita lagi belajar ya. Nah, sebelum kita belajar, masuk ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini giliran siapa ya? Rafa. Ya, silakan Rafa. Sini Rafa. Selesai. Oke, Rafa tunggu dulu di depan ya. Sebelum kita mulai, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya untuk menambah rasa nasionalisme kita. Ya. Kita nyanyikan dua lagu ya, Indonesia Raya dengan satu lagi Garuda Pancasila. Dipimpin oleh Rafa. Semuanya harus bisa ya. Harus bisa nanti ke depan satu-satu memimpin doa sekaligus memimpin lagu. Yuk kita sama-sama. Apa? Yuk. Hidup 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terus nggak apa mimpin lagu? Satu lagu nanti ya. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke? Sama-sama. Siap berapa? 1, 2, 3. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan. Silakan duduk kembali, Rafa. Anak-anak, kemarin di minggu kemarin sudah belajar tentang apa ya? Keliling dulu ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana menemukan keliling lingkaran, bagaimana menemukan luas lingkaran, dan juga menemukan adanya konstanta, di mana kita sudah mencoba keliling dibanding dengan atau dibagi dengan jari. Ternyata dengan lingkaran apapun, bagaimanapun ya, lingkaran dengan ukuran jari-jari seperti apapun, tetap perbandingannya sama. Ya. Yang kita sebut apa? Ya, siapa yang tahu yang kita sebut apa? Intervalu pi. Ya. Pi itu ketetapan. Berapa nilainya? 22/7 atau 13. Itu sudah masih ada di kepala semua ya. Rumus luas lingkaran, rumus apa? Keliling lingkaran termasuk pi. Nah, apa sih yang akan kita laksanakan hari ini? Yang pertama, nanti kita menonton video. Habis itu apa? Nanti Bapak akan kasih masalah, ya, akan kasih permasalahan seputar sekolah kita, karena sekolah kita kan penggerak, ya, penggerak. Kemudian ada program dari sekolah yaitu Green School, sekolah yang
hijau. Nanti ada permasalahan yang akan Bapak berikan kepada kalian tentang green school. Kemudian apa lagi? Masalah ya, nanti yang Bapak ajukan masalahnya nanti ada di LKP. Kemudian kalian secara bersama-sama mengolah masalah, menyelesaikan masalah dengan prosedur ya yang harus dijalankan. Nah setelah selesai kalian harus tampilkan satu persatu setiap kelompok ya. Nanti akan dibuat kelompoknya. Oke? Nah ini tujuan pembelajarannya ya. Jadi kalian harus bisa setelah belajar hari ini kalian bisa mengidentifikasi masalah dengan menyelesaikan permasalahan yang terkait lingkaran. Jadi kemarin kita bergulat dengan bilangan, sekarang bergulat dengan kata-kata soal cerita. Sebelum itu, mari kita simak video berikut. Nya adalah 1/4 dikali pi dikali diameter pangkat 2. Sekarang kita bisa kerjain deh. Kita pakai pi yang nilainya 3,14. Kita bisa bagi 40 dengan 4. Terus baru kita kalikan semuanya. Hasilnya 1256 cm persegi. Nah, karena yang ditanya hanya luas satu potong pizza, jadi kita bagi luasnya dengan angka 8. Hasilnya adalah 157 cm persegi. Asik, aku makin paham deh soal hitung keliling dan luas lingkaran. Aku juga. Kapan-kapan kita bahas yang lain ya. Nah, gimana video tadi? Bagus ya? Video tadi tentang menjelaskan kehidupan sehari-hari terkait lingkaran. Tadi jelasin tentang apa videonya? Lingkaran dari benda apa? Ayo. Tadi pizza ya. Yang pizza lingkaran itu bisa kita cari luasnya. Bagaimana sih Pak kalau pizzanya kita bagi dengan teman sekelompok? Teman sekelompok ini ada 6, ada yang 6, ada yang 7, satu kelompok ada yang 7. Misalnya ada yang 6, bagaimana cara membaginya? Bagi 6. Berapa sih masing-masing dapat pizzanya? Jadi itu menanyakan apa? Luas ya. Menanyakan luas lingkaran ya. Luas bagian dari lingkaran. Misalnya pizzanya 1. Teman kita ada 6. Dibagi 6. Dapat masing-masing 1 potong pizza. Kalau dihitung luas 1 potong pizza itu tadi dijelaskan. Paham ya? Nah, sekarang kita amati lagi ya. Kita amati lagi video berikut dengan masalah yang lain di sekitar kehidupan kita. Yuk, kita simak. Soal pertama, sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter. Setengah dari luas taman tersebut akan ditanami rumput. Jika harga rumput adalah Rp8.500 per meter persegi, berapa rupiah yang harus dikeluarkan untuk membeli rumput? Penyelesaian soal nomor 1. Perhatikan sebuah taman dengan bentuk lingkaran diameter 56 meter. Setengah dari taman ditanami rumput. Diketahui diameter sama dengan 56 meter. Maka jari-jari sama dengan 56 meter dibagi 2 sama dengan 28 meter. Pi yang digunakan sama dengan 22/7. Harga rumput sama dengan Rp8.500 per meter persegi. Maksudnya 1 meter persegi harganya adalah Rp8.500. Ditanyakan, berapa biaya untuk membeli rumput
untuk setengah luas taman. Untuk mengetahui harga rumput, kita harus mengetahui luas setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran sama dengan setengah dikali Q dikali R dikali F. Sama dengan setengah dikali 27 dikali 28 meter kali 28 meter. Selanjutnya 7 dengan 28 sama-sama dibagi 7. 7 dibagi 7 1, 28 dibagi 7 sama-sama dibagi 2, 28 meter. Harga rumput sama dengan 1000. Nah, tadi sudah dipaparkan, sudah diidentifikasi ya, tentang soal cerita. Tadi kan soal ceritanya apa? Dua taman berbentuk taman yang berbentuk lingkaran itu akan ditanami rumput dengan harganya sekian. Nah, biasa dulu kita menghitung ya, pakai rumus, menggunakan rumus langsung mencari luas langsung. Nah, dalam soal cerita ya, ada aturannya. Di sini lihat ada komponen-komponennya. Ada apa komponennya? Bagian-bagiannya. Jadi tidak diselesaikan secara langsung. Wah, mencari luas nih, langsung R P dikali R dikali R. Tidak seperti itu kalau dalam soal cerita atau soal pemecahan masalah. Ada aturannya. Ada apa saja? Ada diketahui, kemudian ada apa saja? Ditanyakan ya. Jadi ada komponen-komponen yang harus ada supaya apa? Nanti kalau Bapak tidak mengkoreksi, guru lain yang mengkoreksi, bisa tahu dari apa? Dari runtutan tadi, dari diketahuinya, dari ditanyanya, kemudian penyelesaiannya seperti apa. Meskipun orang lain yang memeriksa, itu akan tahu. Itulah gunanya prosedur penulisan dalam soal cerita. Jadi apa saja sih, Nak? Diketahui. Jadi ditelah dulu soal ceritanya. Ya, ditelah dulu soal ceritanya. Kemudian apa saja nilai-nilai yang diketahuinya? Apakah itu luasnya? Atau apakah itu jari-jarinya dulu? Atau diameternya? Nah, itu harus kita telah terlebih dahulu, diidentifikasi, dicari benar-benar. Ya. Ini nilai yang muncul apa dulu? Misalnya diameter. Diameter ada hubungannya dengan jari-jari tidak? Ada. Apa hubungannya? Coba Rensin, hubungan antara jari-jari dengan diameter. Diameter itu setengahnya dari jari-jari, atau jari-jari itu 2 kalinya dari diameter, ya, hafal. Nah itu komponen yang pertama harus ditulis. Kemudian komponen yang kedua apa? Ditanyakan. Apa sih yang ditanyakan soal? Ya, harus kita telah dulu, harus kita teliti apa yang ditanyakan soal. Kemudian bagaimana penyelesaiannya? Ya. Apakah langsung penyelesaiannya dengan rumus, ataukah perlu 2 jalan? Cari dulu jari-jarinya, karena diketahui kelilingnya dulu, cari dulu jari-jarinya, baru cari ke luas. Kemudian tadi ada harga rumput dikali lagi, makanya perlu penyelesaiannya ditulis, jalan-jalannya ditulis. Cukup tidak? Lumayan. Ini Bapak kasih contoh. Ya. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 20 meter. Taman tersebut akan ditanami rumput. Jika harga rumput 30.000 per meter, berapa rupiah biaya yang dibutuhkan untuk membeli rumput? Coba kalian identifikasi. Apa yang diketahui? Jari-jari. Jari-jarinya berapa? 20 meter. Ada lagi selain jari-jari? Ya, Rayhan apa? Diameter ada?
diameter ada? Tidak ada. Ayo ditelah lagi, apa yang diketahui? Nilai yang diketahui, nilainya. Angkanya apa? Harga rumputnya. Harga rumput berapa? 30.000. Harus ditulis biar tidak lupa. Oh, ini yang diketahui. Inilah yang nanti diolah. Sebelum diolah, mau diolah jadi apa? Kita harus tahu dulu apa yang ditanyakan. Ya, apa yang ditanyakan? Coba ditelaah baik-baik. Apa yang ditanyakan? Apa biaya yang diperlukan untuk membuat taman tadi, untuk menanami rumput dan menanami taman berbentuk lingkaran dengan dengan harga berapa? 30.000. Kemudian penyelesaian. Kira-kira dari yang tadi butuh berapa penyelesaian? Butuh langsung apa tidak? Ya. Butuh dua. Apa dulu? Jari-jari sudah ada. Cari luas. Nah, yang pertama harus cari dulu. Nah, kita tulis cari. Kira-kira luasnya berapa ya? 20 kali 2 berapa? 1.250. Sudah selesai belum? Belum. Jalan apa lagi yang perlu ditempuh? Mencari biaya. Dari mana cari biayanya? Luas lingkaran tadi dikali pinter. Luas lingkaran dikali harga. Oh iya, jangan lupa ya, ketika sudah selesai kita tutup kalimat dengan apa? Jadi. Yang ditutup dengan ya. Paham? Yuk, kita sekarang bentuk kelompok, semuanya ke depan. Jangan habis. Ini aja ya. Ini aja. Di depan dulu, jangan duduk. Bapak akan menunjukkan kelompoknya dulu. Ya. Kelompok 1 di sini. Nanti dilihat sesuai angkanya ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, silakan duduk ya. Silakan. Baik. Ya, baik. Sesuai apa yang sudah boleh. Sudah ya. Sudah, dibentuk kelompok baru. Nah, kalau sudah dibentuk kelompok baru, Bapak akan bagikan dalam APD-nya. Silakan ditulis terlebih dahulu nama kelompoknya, nama anggotanya, maaf. Nama anggotanya silakan ditulis terlebih dahulu. Sudah? Nama anggotanya ditulis terlebih dahulu. Sudah ya? Karena ini nanti permasalahannya akan kita selesaikan secara berkelompok. Secara berkelompok. Akan ditulis. Ya? Apa sih Pak problemnya yang akan kita selesaikan? Ilmunya sudah dapat semua ya, tentang luas lingkaran, tentang keliling lingkaran, jari-jari, diameter, semua unsur-unsur lingkaran sudah kita kuasai. Tinggal kita aplikasikan.
Nah, terutama dengan permasalahan di sekolah kita. Sekolah kita kan mencanangkan green school, sekolah hijau. Maka, ada rencana kita membuat taman berbentuk lingkaran. Coba dibuka LKPD-nya untuk masalah 1. Masalah 1. Masalah 1 apa? Jatinegara 08 akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan diameter 14 meter. Taman tersebut akan ditanami rumput. Jika rumput 30.000 per meter, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli rumput? Pertama, apa yang harus kita lakukan? Di situ ada. Ayo tuliskan informasi yang kamu peroleh dari masalah 1 tadi. Apa informasinya? Silakan ditulis. Kalau sudah semua, nah silakan dibuka. Lembar selanjutnya ada diketahui. Silakan diskusikan dengan kelompoknya apa yang diketahui dari soal permasalahan 1 tadi. Sudah? Kemudian apa lagi? Ditanyakan. Apa yang ditanyakannya? Ayo diidentifikasi. Apa sih yang ditanyakan pada soal tersebut? Sudah belum? Sudah. Oke. Kalau sudah diidentifikasi apa yang ditanya, kemudian apa? Bagaimana penyelesaian? Bahkan diselesaikan. Ada yang pakai 2 jalan, ada yang pakai 1 jalan. Kemarin juga ada yang langsung dengan rumus, atau ada lagi yang kemarin pakai substitusi dengan rumus yang ada kemarin, dimasukkan nilai-nilai yang sudah didapat dari yang diketahui. Punya rumus baru ada. Oke, kalau sudah, silakan kita buka masalah yang kedua. Sama seperti tadi, masalah yang kedua. Ya. Cuma masalah yang kedua ini, kita akan membuat apa? Kita akan membuat kolam lele. Ya, kolam lele. Kemarin ada kolam lele, cuman kecil, lelenya pada mati semua. Ternyata bawahnya bolong, ada lubangnya bawah. Nggak tahu seperti apa, apakah kecil atau bagaimana kok lelenya bisa mati. Nah sekarang kita buat yang baru ya, dengan bahan yang ada. Apa bahan yang adanya di situ? Punya besi. SDN Jatinegara akan membuat kolam ikan lele dari jaring-jaring besi yang ada, yang sudah ada tuh di dekat musola. Jaring-jaringnya panjangnya berapa? 8,8 meter. Nah, kira-kira dengan jaring besi tadi yang panjangnya 8,8 meter, berapa luas tanah yang nanti akan bisa ditempatkan di mana kolam tersebut? Ya, silakan dipecahkan. Tekniknya sama seperti tadi. Harus apa? Diketahui, ditanyakan, dan penyelesaian. Ya, silakan. Sudah ada yang sudah selesai? Nomor 1. Kelompok 2, ada masalah? Silakan sambil diisi. Kelompok 4, gimana? Ayo sama-sama. Apa yang ditanyakan, apa yang diketahuinya, bagaimana cara penyelesaiannya. Sudah? Kalau sudah kita akan, bukan kita ya, bukan Bapak, tapi semua
mahasiswa akan mempresentasikan, tapi perwakilan saja, perwakilan setiap kelompok. Ya, silakan. Mulai dari kelompok mana? Kelompok 1 sudah, sekarang kelompok 3. Yo, coba. Oke. Silakan Abel, perwakilan dari kelompok 3. Apa sih yang sudah diperoleh dari Abel? Masalah yang pertama tentang apa tadi? Taman ya. Nah, taman. Kalau penyelesaiannya gimana? Oke, tepuk tangan buat Apel perwakilan dari kelompok 3. Itu tadi hasil dari kelompok 3. Dari kelompok 3 ada yang beda ya? Diameter, tapi di apa namanya? Diketahuinya dimunculkan langsung. Dia mengambil diameter jari-jarinya dari diameter yang dibagi 2. Itu dari kelompok 3. Silakan kelompok 4 perwakilannya siapa? Raihan. Gimana hasilnya Raihan? Dibacakan. Boleh dari situ. Cek masing-masing. Jadi setelah selesai menyelesaikan soal harus dicek dulu dari setiap komponennya betul apa tidak ya. Dengan rumus yang ada, dengan komponen diketahui yang ada, sudah betul apa tidak penyelesaiannya. Nah, tadi kelompok 3 sama kelompok 4 agak berbeda ya. Yang kelompok 3 diameternya langsung, yang kelompok 4 di kolom penyelesaian, diameternya di kolom penyelesaian. Jadi masing-masing ya, tentunya di permasalahan kedua juga sama ya. Nah, itu tadi luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua dong. Jadi, kita sudah menyelesaikan permasalahan. Nah, bisa disuguhkan ke kepala sekolah. Ya. Ini Bu, kalau kita membuat taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari sekian dengan harga rumput sekian. Jadi kalau mau pengurangan harganya atau pengurangan biayanya, tinggal dikurangi biaya. Apa yang kurangi luas, panjang diameternya kayak dikurangi, atau kita cari harga rumput yang murah supaya biaya pembuatan taman menjadi murah. Tadi berapa hasilnya? Pembuatan taman hasilnya berapa? 4.620. Besar tidak? Cuman buat taman sebesar lingkaran diameternya berapa? Sampai 2 juta lebih. Nah, itu bisa nanti bisa harganya dikurangi. Yang pasti kita sudah menyelesaikan bagaimana kalau membuat taman berbentuk lingkaran. Oke anak-anak, sudah selesai semua. Silakan ditutup LKPD-nya. Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Apa yang sudah diketahui, apa yang ilmu yang sudah kita dapat pada pertemuan kali ini, ilmu yang baru apa? Bisa mengetahui? Bisa menyelesaikan luas lingkaran atau bisa menyelesaikan dengan rumus luas lingkaran tentang permasalahan di sekitar.
Jadi sebenarnya matematika itu dari permasalahan yang kita hadapi. Kemarin kan Bapak ajarkan matematika itu dari mana? Dari kita keseharian, dari piring, tarik, keliling. Hasilnya kan jadi rumus. Ya. Rumus nanti kita menyelesaikan permasalahan kita. Jadi sebenarnya matematika itu ya ada di kehidupan kita. Rumus-rumus tadi itu dari kehidupan kita yang kita bentuk menjadi rumus yang bisa kita gunakan ketika ada masalah yang lain. Itu. Kemudian tadi ada yang beda. Ada yang beda caranya, Pak. Meskipun beda, kalau prosedur kaidah matematikanya dipakai, itu hasilnya akan tetap sama. Tadi kan ada yang beda, ada yang dari rumus bulusi, Pak. Bulusi Pak kemarin pakai rumus apa? Substitusi dimasukkan langsung. Ada rumus dari Pak Ahmad, rumus langsung rumusnya jadi. Mencari keliling, mencari jari-jari langsung. Nah, itu kan sesuai dengan kaidah matematika, maka hasilnya akan sama. Itu ya. Sekarang yang terakhir, silakan kerjakan soal evaluasi. Dibagikan. Sudah selesai? Ya? Bagikan saja. Nah, udah, duduk. Duduk saja. Sudah. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Silakan buat kelompoknya dikumpulkan. Disimpan di atas. Ya, cepat. Ya, kumpulkan. Nah, sekarang duduk yuk yang rapi. Coba, gabung 1, gabung 2, gabung 3, gabung 3, 2, 1. Berhasil. Presentasinya nanti. Gimana pelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Silakan tulis ya, sesuai perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini. Silakan ditulis. Oke. Sudah? Sudah, anak? Sudah. Akan dikumpulkan kembali. Ya kan? Kalau sudah dikumpulkan kembali. Tepuk 1. Tahan dulu. 2, 3. Harus konsentrasi. Belum nanti cukup konsentrasi lebih lagi. Itu pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang baru pada kesempatan ini. Nah, tetap semangat belajarnya ya. Adik ke sekolahnya tetap semangat.
pagi badan kita segar dan bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, maka baiknya kita berdoa dulu. Akan Rapansa berdoa. Ya, silakan. Jangan lupa sampahnya dilagi. Yang tadi lupa buang sampah, masih istirahat dibuang di tempat sampah. Kemudian kalau sudah keluar dari sekolah, jangan mampir kemana-mana dulu, ya. Jangan mampir kemana-mana dulu, langsung pulang. Nanti seragam. Oke, Bapak akan pilih siapa yang pulang terlebih dahulu. Oke, silakan istirahat. Yang lain langsung duduk. Rekaman sudah ada dua, Pak. Iya, dua kamera rekam. Oke. Join dong. Join.